Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran matematika, sebelum kita memulai materi yang akan kita bahas, kita akan mengulang kembali materi kalian ketika belajar di SMP, yaitu menerapkan operasi pada bilangan real. Kalau begitu, langsung saja. Ini adalah skema bilangan real. Bilangan bulan positif ini contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif itu ada -1, -2, dan seterusnya. Untuk bilangan bulat positif, dia ada bilangan prima, 1, dan komposit. Untuk bilangan prima, bilangan ini hanya memiliki dua faktor. Yang pertama, angka 1, dan yang kedua adalah angkanya sendiri. Contohnya seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang pasti dia hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya, 2 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 2. 7 juga sama. Sedangkan selain dari bilangan prima, itu masuknya ke dalam bilangan komposit. Jadi bilangan komposit itu kebalikan dari bilangan prima, yaitu memiliki lebih dari dua faktor. Contohnya di sini 4, 6, 8, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti 4, dia kan bisa dibagi 4, bisa dibagi 1, bisa dibagi 2. Jadi faktornya itu lebih dari 2, makanya masuk ke dalam bilangan komposit. Dan yang terakhir ini 1 tidak masuk ke bilangan prima ataupun bilangan komposit, dia berdiri sendiri, yaitu 1. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0 ini masuknya ke dalam bilangan bulat. Untuk 0, angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya kita biasa bilang dengan bilangan cacah. Sedangkan bilangan pecahan, dia memiliki bentuk A per B, di mana B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka bilangan ini adalah bilangan pecahan. Dan ketika bilangan pecahan dan bilangan bulat disatukan, kita bisa menyebutnya bilangan rasional. Sedangkan untuk bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Contohnya, bentuk akar, pi, dan lain-lain. Sekarang operasi pada bilangan real. Yang pertama kita coba dulu mengingat kembali penjumlahan pada bilangan bulat. Contoh, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Atau di sini contoh lainnya, 2 ditambah -3 sama dengan -1. Karena di sini negatifnya lebih banyak ya. Contoh berikutnya pada bilangan rasional, yaitu pecahan. Kita coba mengingat kembali, 1/2 ditambah 1/3. Ingat, untuk penjumlahan pada bentuk pecahan, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Di sini ada 2, ada 3. Berarti penyebutnya harus bisa dibagi 2 dan harus bisa dibagi 3. Agar tidak sulit, bisa di sini 2 dikali 3 itu sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dikali 1, 3. Ditambah tanda yang di sini, 6 dibagi 3 sama dengan 2, dikali 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 5/6. Pengurangan di sini kita contohkan, 5 dikurangi 8 itu sama juga dengan 5 ditambah -8. Ini kelihatan kan negatifnya lebih besar. Kalian punya 5 dan harus membayar 8. Berarti tinggal 3 yang belum terbayar. 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan
masih tetap harus sama disamakan dengan penyebutnya, yaitu 6. 6 dibagi 2 dikali 1, 3. Dikurangi 6 dibagi 3 dikali 1, 2. Maka hasilnya sama dengan 1/6. Nah, di sini untuk operasi pada bilangan real penjumlahan atau pengurangan, pada pecahan, kalian harus selalu ingat bahwa harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Tidak bisa langsung dijumlah atau dikurangkan. Yang berikutnya, operasi pada bilangan real. Yang ketiga yaitu perkalian. Di sini kita contohkan 3 kali 4 itu sama dengan 12. Nah, di sini ketika negatif 3 dikali 4, yang harus kalian lakukan adalah kalikan dulu tandanya, yaitu negatif dikali positif. Walaupun tadi tulis ini positif ya. Negatif dikali positif itu sama dengan negatif. 3 kali 4 itu sama dengan 12. Jadi yang harus kalian ingat adalah ketika negatif dikali positif itu sama dengan negatif. Ketika positif dikali negatif itu sama dengan negatif juga. Ketika positif dikali positif, dia hasilnya tetap positif, seperti ini ya. Dan yang terakhir, ketika negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Nah, yang ini nanti tetap berlaku juga di pembagian. Begitu pula berlaku di perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Di sini kita coba tulis contohnya untuk bilangan rasional atau pecahan. 1/2 dikali negatif 1/3. Untuk perkalian pada bilangan pecahan, tidak usah disamakan penyebutnya. Jadi, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalikan dulu tandanya. Ini positif walaupun tidak ditulis. Positif dikali negatif, dia hasilnya negatif. Dan yang terakhir, yang atas dikali yang atas, 1 dikali 1, dan yang bawah kali bawah, 2 dikali 3. Maka hasilnya negatif 1 dikali 1, 1, 2 dikali 3 adalah 6. Pembagian. Sekarang Ibu contohkan. Misalkan ini negatif ya. Negatif 1/2 dibagi 1/3. Pada pembagian bilangan pecahan, kalian lihat di sininya. Ini kan tandanya bagi. Agar bisa dihitung, rubahlah menjadi kali. Di sini 1/2 dikali. Hanya saja ininya ditukar. 3-nya jadi di atas, 1-nya jadi di bawah. Kalau sudah seperti ini, sama pengerjaannya seperti operasi pada bentuk perkalian. Yaitu tandanya dulu negatif dikali positif negatif, 1 dikali 3/2 dikali 1. Maka hasilnya negatif 3/2. Sekarang kita coba mengkonversi bentuk persen dan desimal. Misalkan di sini Ibu mempunyai angka 1/2. Kita akan rubah ke dalam bentuk desimal dulu. Untuk merubah 1/2 ke bentuk desimal, berarti kita harus membagi 1 dengan 2. Nah, di sini sudah pasti ya, tidak bisa 1 dibagi 2 berapa. Makanya, agar mudah dihitung, kita tambahkan 0, koma di sini agar nolnya bisa bertambah. Kalau sudah begini, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Dikurangi hasilnya 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai desimal dari 1/2 itu adalah 0,5. Sedangkan ketika akan merubahnya ke bentuk persen, persen itu kan per 100. Di sini 0,5. 0,5. Berarti ini 5/10. Agar bisa berubah menjadi persen, kita harus rubah menjadi per 100. Atasnya berarti dikali 10, bawahnya juga dikali 10. Maka hasilnya menjadi 50/100. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa persentasenya adalah 50%. Ingat persen itu kan per 100 ya. Nah,
Ada cara yang lebih mudah, di sini kita sudah punya 0,5 kan? Kalau desimal, di sini bertambah 0 juga tidak apa-apa langsung, sehingga di sini kita sudah tahu bahwa 0,50 itu sama dengan 50%. Atau contoh lainnya di sini 0,05, berarti ini 5%. Atau bisa juga misalkan 0,3333. Nah, yang diambil ininya saja untuk persen. Jadi ini 33%. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan untuk tugasnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.